Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Kita berdoa cukup. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 102. Wa zauji. Ayo meneh wama.
Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kemarin, di mana yang kemarin itu orang Yahudi itu datanglah Rasul dengan membawa kitab sucinya, dan kitab suci yang disampaikan oleh Rasulullah Quran itu membenarkan kitab yang ada pada dirinya. Apa yang dilakukan? Dibuang ke belakang. Dia membuang ke belakang. Nah, itu wara'a duhurihim, ke belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak mengetahui, seolah-olah mereka itu tidak mengetahui bahwa yang datang adalah Nabi, yang disampaikan adalah Al-Quran itu. Seolah-olah tidak diketahui, tidak mengetahui. Padahal sebenarnya mereka mengetahui itu. Bahkan di dalam kitabnya itu pun dijelaskan bahwa Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad dengan membawa kitab suci. Nah, itu mereka seolah-olah tidak tahu. Nah, dia itu mengambil kitab tuntunan sihir. Nah, kita lanjutkan. Wattaba'u ma tatlus sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Wattaba'u, dan mereka itu mengikuti. Setelah membuang kitab suci Allah ini ke belakang mereka, dia mengikuti matajlu, apa yang dibaca dulu as-sayatinu oleh setan ala pada masa mulki Sulaiman, kerajaan Sulaiman. Nah, ini dia itu mengikuti ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Sulaiman di masa kerajaan dibawa oleh setan di masa kerajaan Sulaiman. Ini ada ceritanya begini. Dulu Nabi Sulaiman itu berkuasa jadi raja, begitu hebatnya lah. Beliau Nabi Sulaiman itu bisa terbang pakai sajadah terbang, mengatur angin, bisa terbang. Yang juga dulu Nabi Sulaiman juga bisa berbicara dengan binatang-binatang itu, Nah, binatang-binatang itu. Nabi Sulaiman ini punya anak buah namanya Banat. Nah, begitu Nabi Sulaiman meninggal dunia, Nabi Sulaiman punya anak namanya Rohbiam. Banat punya anak namanya Yurbiam. Nah,
pecahlah negeri Bani Israel itu, pecah. Sing roh Bi'am anaknya Nabi Sulaiman tentu membawa ajaran Sulaiman, ajaran benar. Lah, Banat mempunyai anak namanya Yorbiam ini itu menyebarkan, merusak agama-agama itu. Persaingan di antara kedua itu, antara roh Bi'am dan Yorbiam. Nah, si Yorbiam ini anaknya Banat itu menyebarkan keburukan-keburukan. Si roh Bi'am anaknya Nabi Sulaiman tetap mempertahankan itu. Nah, itulah dirusak anunya itu dirusak, apa namanya itu, ajaran-ajaran itu dirusak. Bahwa Nabi Sulaiman itu sesungguhnya, Nabi Sulaiman itu adalah mempunyai ilmu sihir. Nah, yang dikembangkan oleh setan itu menyampaikan itu. Nah, ini kelanjut yang menyiarkan itu adalah Yorbiam anak Banat itu untuk menjatuhkan roh Bi'am itu. Ini sihir itu, sihir. Nah, dijelaskan di sini gitu. Jadi dijelaskan di sini tadi dijelaskan ya, ala mulki Sulaiman. Padahal bukan. Wa ma kafara Sulaimanu, padahal Sulaiman itu. Nah, ini Allah jelaskan itu. Tidaklah kafir. Ya tak? Maksudnya tidaklah melakukan sihir. Jadi sing gawe sihir itu bukan orang-orang muslim, tapi orang kafir. Walakinna hanya ya tak? As-sayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Setan-setanlah yang kafir. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tidak menggunakan sihir. Hanya setanlah orang kafir, wa yu'allimunan nasa sihr. Mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, itulah ini. Jadi di situ. Wa ma unzila alal malakai di sini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat. Ya toh? Urus mengutus malaikat. Coba kayak apa? Gak usah bisa agak songkok banget. Nah, itu. Jadi setan-setan itulah yang mengajar sihir itu kepada manusia. Nah, akhirnya Allah memerintahkan namanya malaikat itu. Wa ma unzila alal malakaini, dan mengajarkan pula kepada mereka ma unzila, apa yang diturunkan alal malakaini kepada dua orang malaikat. Ini jelas malaikat ini. Tapi ada di dalam tafsir itu dikatakan itu bukan malaikat, apa itu, orang yang soleh. Malika ini itu orang, tapi karena malaka ini jadi ini malaikat. Malaka ini itu diajarkan oleh Allah untuk menyampaikan sihir itu. Bibabila di Bibalon, di dekat Irak, ya Pak. Haruta wa Marut, namanya Harut dan Marut. Nah, ini itu diajarkan. Kenapa Allah mengajarkan itu? Bisa jadi karena malaikat pernah di dalam itu mengatakan bahwa kenapa ya Allah kok bukan aku yang dijadikan apa? Pemimpin. Nah, itu khalifah di muka bumi. Nah, sekarang dibuktikan bagaimana menanggulangi, mengatasi manusia-manusia sebagai pemimpin di bumi ini. Nah, itu diperintahkan oleh Allah. Harut wa Marut itu untuk mengajarkan apa itu namanya sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin, sedangkan keduanya tidaklah mengajarkan kepada mereka orang Bani Israel ahadin hatta yakula, seorang pun sebelum mengatakan atau menyampaikan nasihat lebih dulu, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini hanya cobaan, ujian dari Allah terhadap manusia untuk menjelaskan kepada manusia. Nah, jadi sak gurunge Harut Marut ini mengajarkan ilmu sihir itu, maka Harut Marut ini menyampaikan, ini adalah sihir. Ilmu sihir ini adalah orang yang digunakan oleh orang kafir. Ini gunakan untuk orang-orang yang tidak benar. Maka kalau kamu meninggalkan ilmu sihir ini, mengikuti Al-Quran, kitab suci Al-Quran, kitab Allah ini, maka kamu akan selamat.
Ya toh? Kalau tidak begitu kamu akan sengsara. Nah, gitu. Itu sak gurunge mengajarkan tuh dikandani. Nah, ya toh? Jadi sak gurunge itu dikandani. Innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini hanya cobaan dari Allah terhadap manusia dengan mengajarkannya ilmu sihir itu. Maka barang siapa yang mempelajarinya, ya, ilmu sihir itu, ia jatuh kafir. Ya, dan siapa yang meninggalkannya dia mukmin. Ya, fala takfur, sebab itu jangan kamu kafir, gitu. Nah itu, jangan kamu kafir, itu begitu. Jadi ini memang karena sudah tersebar ilmu sihir itu tersebar, ya tersebar, maka diturunkanlah oleh Allah yaitu Harut Marut ini malaikat untuk mengajarkan ilmu sihir itu. Tetapi sak gurunge dia mengajarkan itu, orang-orang yang datang kepada Harut Marut ini dikandani dikit. Itu. Ya, kalau kamu mempelajari itu adalah jatuh kafir. Nah, kalau siapa yang meninggalkannya ia mukmin. Fala takfur, sebab itu janganlah kamu kafir karena kamu nanti sengsara itu. Ya. Tapi kalau dia mendesak saja maka dipelajari, diberikan oleh Allah. Fasata'lamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat mencerai-beraikan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Nanti begini, ini hampir hampir seperti apa yang kita lihat di TV itu merusak, apa itu namanya, memasukkan kepada seseorang itu supaya mereka itu hilang keingatan, hilang kesadaran. Itu merusak. Ilmu sihir itu bisa digunakan merusak koyok dene wong wis rukun suami istri iso gegeran. Apa jenenge iku? Kayak uya-uya itu. Jadi kayak moro sing wah geger begitu loh. Itu buat bergeger begitu, dia kena gendam. Nah, mulanya itu dikatakan sihir. Sihir itu apa sih sihir? Sihir itu kan data sihir. Sihir itu kan remang-remang. Jadi ilmu remang-remang gak jelas. Lek Quran beda. Quran ini jelas, semua jelas. Tapi kalau sihir gak berakadabrak begitu. Kono sing dingenekno, ngene iki dia ditulis gini, ditemplekno di anu. Nah itu. Nah, dari sini dijelaskan oleh Allah. Itu fata'lamuna minhuma ma yufarriquna bi, mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat menceraikan antara dua laki-laki dengan istrinya. Ono kadang-kadang sing lanang moro benci. Pengaruh apa itu? Pengaruh apa sih jenenge? Ya toh? Ada juga itu yang saya pernah itu dianukan sihir tapi tidak makan. Didikinikan itu dipengaruhi dengan si tukang sihir itu mengatakan macam-macam, ya Allah, ya Tuhan kami, bahwa macam-macam itu mantra itu, tapi diginikan, Allah, ya Allah, tunjukkan macam-macam, dibisikkan di dalam telinga saya, aku gak iso nirokno itu, soalnya aku gak apal. Tadi, ya Allah, dan itu susah aku itu. Nah di sini dijelaskan oleh Allah apa itu? Bingung aku masalah. Wa mahum, dan tidaklah mereka itu bidori nabihi dapat memberikan mudarat dengan ilmu sihir kepada seorang min ahadin illa biidznillah, kepada orang pun kecuali dengan izin Allah. Lah inilah Pak. Jadi ini memang gak iso bisa melakukan begitu tanpa ada izin dari Allah. Maka disinilah Allah memberikan tuntunan. Ojo sampai kon kena disihir itu memberikan penangkal sihir. Apa penangkal sihir? Nah, kul huwallah falak binas itu. Itulah penangkal sihir. Jadi siapa yang meminta kepada Allah itu pasti akan dikabulkan. Kenapa? Karena kul, katakan njalukkan aku, menjawabkan nang aku. Pada karo ini, wis kon lek butuh apa-apa njaluk nang bapak. Begitu butuh dikai enggak? Pasti kei. Nah itulah di sini ya toh. Wa ma yata'allamuna minhum ma, dan mereka pelajari apa yang memberikan mudarat kepada mereka itu. Nah, ini ternyata dia itu seneng dengan dengan ilmu sihir itu dipelajari, mereka itu mempelajarinya, ya toh. Dan itu akan memberikan mudarat kepada mereka nanti di akhirat.
Memang hebat lah itu di dunia, bisa ditunjukkan kayak uya-uya, terus ada lagi enggak itu? Banyak kok itu. Nah, banyak mormor tidak sadarkan diri, dimasukkanlah keinginan-keinginan orang-orang yang mensihir itu, bisa ngini macam-macam. Itu seperti uya-uya persis. Wala yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat. Ya toh, sihir itu tidak memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Gak ada memberikan manfaat. Jadi wong duweni ilmu-ilmu ngono iku gak ono manfaate, Pak. Ono manfaate? Duit marun entek. Padha ae, entek duwike urusane masih belum selesai. Itu tidak ada manfaat. Walakot, dan sesungguhnya alimu, mereka itu sebenarnya tahu. Wis ngerti dia itu. Lamanistarohu, bahwa barang siapa istarohu yang menukarnya, ya toh, menukarnya atau menggantikan sihir dengan kitab Allah, malahu fil akhirati min kholaq, tiada baginya bagian dari akhirat. Jadi sopo sing melakukan sihir ini, maka ora oleh kebahagiaan akhirat itu. Apa artinya itu? Tidak mendapatkan surga. Mulai biyen ada hadis itu, orang yang melakukan sihir itu matine ora penak, Pak. Soro matine. Ono sing betul wis ora karu-karuan, sing entek-entek sembarang kalire dan lain sebagainya. Soro, Pak itu. Ya, yang den niku. Walabi sama, dan amat buruklah sesuatu perbuatan mereka itu, sarau menukar bihi, dari menjual bihi, dengannya, anfusuhum, dirinya. Jadi dirinya itu, diri mereka itu ditukar dengan itu mang. Jadi kebahagiaan akhirat ini ditukar dengan kebahagiaan dunia saja, padahal dunia ini tidak ada kebahagiaannya. Ya toh, ditukar. Laukanu ya'malum, seandainya mereka menyadari, jika mereka benar-benar tahu atau menyadari hakikat siksaan yang akan mereka jalani di akhirat kelak, niscaya mereka tidak mau mempelajari ilmu sihir itu. Itulah. Jadi sihir itu ternyata ada, sihir itu ada, Pak. Tapi ingatlah, sihir itu kan melakukan setan, jin itu. Coba Nabi Sulaiman, jin dikalahkan oleh Nabi Sulaiman, dipecuti lekat nurut itu. Nah, ini lebih hebat itu. Jadi tidak ada artinya wis sihir itu sebenarnya. Jadi memang ono, cuma sopo sing menggunakan ilmu sihir itu, ya toh, maka maka dia itu akan sengsara hidupnya itu. Ya toh? Nah, apa yang digunakan mantra-mantra sihir itu? Nah, karena sihir itu tidak jelas, tapi ono aneh meneku, ono wong muslim itu menggunakan sihir itu menggunakan surat Yasin. Ya toh, wis ngene ae, lek gak bertekuk lutut karo aku delok apa kate tak wiridnya Yasin ping 41 sujud ta. Mulai ada kan begitu ta? Apa? Ya iku mahabbah kan istilah Arabe. Iya toh, istilah Arabe mahabbah itu supaya apik keren. Iya toh, padahal itu tidak jelas. Kenapa kok tidak dikatakan sihir itu? Tidak jelas itu. Karena walaupun ayat Quran yang digunakan begitu itu adalah tujuannya sudah tidak jelas. Padahal Al-Quran ini hudal linnas. Ya toh, mulane kalau kamu ini mengamalkan saja, artinya mau cocok tidak kamu pelajari makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu, ini podo karo mengantarkan seseorang menjadi dukun. Akhirnya pinter sihir-sihiriku. Ya toh? Nah itulah namanya sihir. Gak jelas itu, amal-amal gak jelas. Mestinya kitab suci Al-Quran ini tidak dilakukan seperti itu mestinya. Karena ini hudal linnas. Nah, di dalam ayat 63, hei, ikutilah kitab suci Allah ini. Pelajarilah dengan sungguh-sungguh dan amalkan apa yang terkandung di dalamnya. Kitab ini surat Baqarah 63, ya toh, supaya kamu terhindar dari keburukan, terhindar dari malapetaka. Itu perintah Allah. Jadi Quran, kitab suci ini itu bukan sihir.
Nyata, kitab suci ini adalah tuntunan yang benar gitu. Makanya di sini jadi ini asal usulnya dari kumang dari anak Banat karo anak Nabi Sulaiman. Nah, karena persaingan di dalam satu negeri ada dua penguasa, maka sing roh biam anak Nabi Sulaiman ingin mengembangkan ajaran Nabi Sulaiman. Lah ini merusak itu. Bejat itu muncullah beberapa ilmu sihir mengatakan bahwa ilmu Nabi Sulaiman iso miber dan lain sebagainya itu karena menggunakan ilmu sihir. Inilah yang ditunjukkan kepada setan oleh setan kepada umat-umatnya itu. Nah, sekarang kelanjutannya ayat. Walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min indillahi khair lau kanu ya'lamun. Walau annahum, dan seandainya mereka orang Yahudi ku amanu iku percaya terhadap Nabi dan terhadap Quran, wattaqau dan menghindarkan diri dari dosa, ya tak? Lamatsubatun, maka sesungguhnya pahala min indillah, di sisi Allah, khair, itu lebih baik. Apa pahala itu? Pahala itu apa? Pahala dari arek ganjaran. Ganjaran itu apa? Ganjaran itu gadia. Iya, ini gadia. Pegawai karo ganjaran ini pamit tua paling. Ganjaran ini petinggi. Sebenarnya pahala itu adalah rahmat. Pahala itu rahmat. Jadi orang ini, seandainya orang Yahudi percaya karo Nabi Muhammad dan percaya dengan Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, lamatsubatun, maka sesungguhnya mereka itu mendapatkan rahmat Allah. Apa rahmat itu? Kasih sayang. Apa kasih sayang itu? Kepedulian hati melihat ketidakberdayaan itu, ingin memberikan itu min indillah, di sisi Allah itu lebih baik. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui, seandainya mereka tahu bahwa pahala itu lebih baik, tentulah mereka takkan mementingkan yang lainnya. Padha karo awak dhewe lho. Seandainya jenengan ngerti bahwa ini pahala adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, tidak akan mengutamakan itu. Mengapa tidak kita utamakan? Kita utamakan tidak mengetahui, tidak mau tahu tentang itu. Baru sekarang ingatkan kepada orang yang beriman. Maka siapa yang merasa beriman, ini harus kita ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang sing beriman, la taqulu, janganlah kamu katakan ra'ina. Ra'ina wa qulu unzurna, dan katakanlah unzurna. Nah, itu wasma'u, dan dengarkanlah olehmu, gitu. Dan dengarkanlah olehmu. Walil kafirina, bagi wong sing nolak, gak mengikuti itu tadi, adzabun alim, adalah siksa yang pedih. Apa itu? Jadi begini, orang Yahudi, orang Nasrani itu selalu meleset-meleset no. Kemarin ono khittotun diganti dengan khintoh. Khittotun, ya Allah leburkanlah, hilangkanlah dosa kami, tapi diganti dengan khintoh, jagung, gandum. Itu. Nah sekarang ini ro'ina diganti ru'unah. Ru'unah itu apa? Ru'unah itu kebodohan, apa sangat bodoh itu loh. Ini adalah teramat bodoh, sangat bodoh. Itu ru'unah. Ini orang Yahudi itu mengejek-ejek. Jadi odanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, janganlah kamu katakan ro'ina, karena ini kata-kata itu sudah digunakan oleh orang Yahudi, orang Nasoro, bahwa itu mengejek Rasulullah. Lihatlah aku, ro'una itu, oh kok ini bodoh, ngono lho. Jadi ro'una, ro'ina itu diganti ro'una. Nah, ro'una itu sangat bodoh, itu mengejek. Wa qalu, dan katakanlah
Undurna, gantiin sekarang undurna. Artinya sama. Lihatlah kami, wasma'u, dan dengarkanlah olehmu. Maka perhatikan ini pituturi Gusti Allah. Walil kafirina, bagi orang yang nolak, disediakan oleh Allah azabun alim, siksaan yang pedih. Belani di sini Pak. Sekarang itu banyak dipleset-pleset no. Ya toh, dipleset-pleset no. Itu sebenarnya ngejek. Maka jangan kamu tiru. Apa yang harus ditiru? Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, ojo kon tiru ucapan-ucapan nih, sifat-sifat ini, perilaku nih, jangan kamu tiru. Hanya mengatakan undurna itu, ro'ina itu tidak dibolehkan oleh Allah. Kalau kamu gak nuruti iku perintah Allah itu, maka disediakan azab yang pedih. Pola pikir. Sekarang banyak loh. Wes aku gak nang Jumatan aku kirim salam. Itu bukan api, itu adalah pelecehan, itu pelecehan. Mulanya ojo peringas-peringis kalau diberitahu ada temanmu kamu katakan begitu, kok peringas-peringis berarti setuju. Podo karo DE. Jadi kalau ada orang yang demikian, oh aja nih kono ora genah. Katakan begitu, kok niku gak normal, titik. Begitu harus begitu, tapi enggak. Nek ono peringas, oh ya wis kok tak sapekno, podo kon niku. Ya toh? Banyak yang begitu itu. Jadi itu jangan kamu bleset-blesetkan, banyak blesetkan. Wong jenenge Hafid jenenge Kopit. Nah itu gak boleh. Abdullah Dolah. Itu pleset-plesetan banyak. Jogja yang biasanya senengan itu pleset-plesetan itu. Terus Bali sekarang itu gitu. Itu ndak boleh, itu di sini loh. Tadi ro'ina itu khitotun dijadi khintoh. Nah itu artinya sudah beda. Nah, dua, Allah nasihati lagi. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma yawaddul ladzina kafaru, nah orang-orang kafir gitu, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, walal musyrikin, dan orang-orang musyrik, ya toh, itu walal musyrikin tidak menginginkan, gitu, tidak menginginkan apa? Ayyunazzala alaikum min khairin, diturunkannya kebaikan kepadamu, gitu, min rabbikum, dari Tuhanmu. Ini loh persoalannya. Karena dia tidak menginginkan uang-uang itu bisa memahami ya apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu, yaitu kitab suci, maka dirobah-robah. Jailuna diganti jahiluna, itu banyak. Ya, mulanya ojo kon tiru, baik ucapan jangan kamu tiru. Sehingga kasar itu jangan Pak, jangan bisa ojo sampai niru itu. Jadi yang baik tidak diberbel. Iku jek apa ini? Jek apa jenenge? Apa jenenge? Ya begitu itu. Ini jangan bawa, itu jangan. Bawa, lah kalau ada bawa. Ngerti bawa apa mbah apa jenenge? DUK itu loh. Itu jangan, pokoknya jangan. Itu adalah tuntunan orang Yahudi. Jangan. Memang mereka itu berusaha untuk meleset no itu, mengeliru-ngelirukan itu, karena dia tidak suka sekali dengan kitab suci itu, supaya kon keliru kabeh, maka itu dipleset-pleset. Nah, disinilah muncul para ulama itu menjelaskan bahwa membaca kitab suci Al-Quran, memahami akal suci Al-Quran itu tanpa guru, yaitulah tuntunannya orang Yahudi, sehingga banyak salahnya. Ya toh? Ya, bacaan-bacaan dirasa benar, harus kamu setorkan kepada orang yang bisa ngaji. Benarkah aku ini bacaan itu, supaya gak termasuk golongane orang Yahudi dan orang musyrik. Gitu loh Pak. Ya di sini, karena ini tujuannya merubah-rubah itu tadi, membleset-bleset no iku mang. Jailuna diganti jahil. Jahil kok bodoh. Loh, begitu. Banyak sekali itu.
Makanya di sini para ulama menjelaskan bahwa orang yang mempelajari kitab suci Al-Quran itu harus digurukan kepada ahli Quran supaya tidak salah, tidak termasuk golongan orang musyrik dan orang Yahudi. Gurokno, sebab kamu perasaanmu benar tapi orang benar itu. Ya itulah, jadi ini meleset no itu. Diturunkannya kepada ayyunazzala alaikum min khairin, diturunkannya kebaikan kepadamu saka Gusti Allah, yaitu kitab suci itu. Wallahu yahtassu bi rahmatihi, sedangkan Allah menentukan rahmatnya itu mayyasa kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah mempunyai karunia yang maha besar. Kenapa begitu? Karena dia itu iri hati. Dia itu tidak suka dengan Nabi Muhammad. Yang diharapkan Nabi yang terakhir itu bukan dari Mesir, tapi dari Bani Israel gitu loh. Jadi dia itu mangkel orang gelem babar belas, merubah-rubah itu, menghancurkan kitab suci Allah itu. Nah itu kan hak Allah, bukan hak manusia. Itu loh, hak Allah itu bukan hak manusia. Nah, itulah jadi mulanya kita itu harus hati-hati lah, ojo sampai kena dipleset-pleset no. Masih apa itu nyeluk koncone barang itu ya jaluk sing kenal lah, biasa karo Mas Amin ya Mas Amin begitu. Min tomen, Mas Amin juga ditomen. Iku sojo itu dangan, itu dah orang-orang Yahudi. Sekarang ini akeh wong gunggungan, tapi gak ngerti bahwa itu ada siksaan itu. Itu ya ada. Walil kafirina azabun alim. Bagi orang-orang kafir itu apa sih? Menolak itu, gak mengikuti itu, maka disediakan oleh Allah azab yang pedih. Api ayolah biasa. Kita menjenengan banyak sering kali Abdullah dolanan dolahi. Nah, itu dipleset-pleset loh, jangan. Yang baik ya itu. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.